Oke, shalom, selamat sore teman-teman dan kakak-kakak. Puji Tuhan nih karena berkat dan kemurahannya, sore ini kita masih bisa kembali bersama-sama berkumpul di Zoom meeting ini untuk persekutuan jemaat. Nah, sebelumnya mari kita masing-masing mengambil saat duduk. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu yang tiada hentinya dalam hidup kami. Sebentar kami akan beribadah PJ ya Tuhan, biar kiranya Engkau yang sertai hati dan pikiran kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih setia Tuhan yang kita rasakan selama ini tiada henti-hentinya dalam hidup kita. Sudah selayaknya kita selalu memuji dan memuliakan namanya, seperti pada Mazmur 103 ayat 2-3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian dengan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang
Kita menyadari bahwa kita harus menanggalkan semua beban dan dosa kita dan bertekun hanya kepada perintah Allah. Pada Filipi 3 ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 400 bait pertama dan ketiga, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Kepada Bang Riko dipersilakan untuk memimpin dalam doa. Baik, terima kasih MC. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk fellowship, untuk ibadah yang boleh kami nikmati bersama hari ini. Sekalipun kami ada di tempat masing-masing, tetapi kami sadar bahwa persekutuan tubuh Kristus yang sejati, yang tidak kelihatan, adalah persekutuan yang hidup, yang diikat oleh tali kasih Kristus sendiri, dan yang akan menjadi saksi bagi dunia. Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam konteks kami masing-masing, dan kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengaruniakan Roh Kudus untuk menolong kami bisa memahami firman-Mu dan juga melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Ajarlah kami ya Bapa, karena kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman. Apa kabar? Tadi Michael udah nanyain, beberapa juga sudah sharing ya. Ada yang happy, ada yang galau, mungkin juga ada yang flat, biasa aja gitu ya. Tapi apapun konteks kita saat ini, Tuhan ingin mengajar kita ya. Dan saya izin untuk sharing slide. Ya hari ini temanya cukup menarik ya. Atau mungkin biasa aja kali ya bagi teman-teman yang udah sering mendengar tema tentang bertumbuh. Ya, tumbuh tuh ke atas, bukan ke samping. Nah, jadi memang manusia yang sehat udah pasti akan mengalami pertumbuhan dan kedewasaan seiring dengan berjalannya waktu. Ya, walaupun umur tidak selalu jadi patokan atau ukuran bahwa kamu udah pasti bertumbuh ya. Banyak orang dewasa yang usianya udah 40 tahun seperti saya, 50, tapi masih kayak baby gitu. Masih kayak ABG, kelakuannya maksudnya ya, teman-teman. Demikian juga ya firman Tuhan bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadi teladan. Ya, jadi remaja atau mahasiswa tingkat 1, tingkat 2 yang mungkin menurut
menurut orang-orang tua itu ya kalian masih ingusan, masih bau kencur, masih belum punya banyak pengalaman. Tetapi teman-teman bicara tentang pertumbuhan ternyata itu ngomongin soal pengalaman hidup dan juga kemauan untuk mengembangkan diri. Ya, bagaimana dengan kerohanian, teman-teman? Sepenting apa sih kita bertumbuh dewasa? Terus patokan atau ukuran arah dari pertumbuhan itu kayak gimana? Dan bagaimana caranya kita bisa bertumbuh? Ya, semuanya ini akan dibahas, dikupas secara tuntas dan tajam, setajam firman Tuhan. Oke, teman-teman. Ya, saya Riko, saya staf Perkantas Jakarta, saya gereja GPIB, alumni Fakultas Hukum UKI, alumni SCTRI, sudah menikah. Itu perkenalan singkat. Senang sekali bisa bersekutu bersama dengan teman-teman. Satu bagian firman Tuhan yang sudah familiar buat kita ya, akan sama-sama kita baca. Saya minta eh, beberapa teman untuk baca ya, boleh ya. Oke, saya minta Calvin satu, lalu Kristantina. Kristantina, wah oke. Jadi tolong bacain ya di slide aja. Kalau teman-teman mau buka Alkitab sendiri oke ya. Oke, tapi saya selalu bikinin ya slide-nya. Nah, ini yang pertama, Calvin yang baca, lalu yang slide kedua, Kristantina. Ya, oke. Silakan Calvin. Oke, Bang. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhannya sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, teman-teman. Jadi, makasih teman-teman yang udah membaca. Ya, firman Tuhan tuh khususnya surat-surat Paulus itu seringkali kita membaca di dalam kebingungan gitu ya. Kita seolah-olah dibawa kepada alam berpikir teologis yang dalam, yang abstrak begitu ya. Ya, tetapi teman-teman kita bersyukur kalau kita punya Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa memahami walaupun sedikit demi sedikit perlahan tetapi pasti ya kita akan pelan-pelan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Ya, teman-teman, ada banyak mitos tentang pertumbuhan rohani. Tanpa sadar kita percaya itu, teman-teman. Ada banyak hoax, ada banyak isapan jempol ya tentang pertumbuhan rohani. Ya, misalnya seperti ini, teman-teman. Pertumbuhan rohani terjadi seiring usia kekristenan. Apa betul gitu, teman-teman? Semakin menua, semakin dewasa rohani. Apa betul begitu? Ternyata enggak, teman-teman. Dalam Ibrani 5 ayat 12, penulis Ibrani itu menegur jemaat. Ya, dia bilang begini, dari segi waktu, kamu tuh udah harusnya jadi guru. Ya, kalau dalam bahasa mahasiswa ya, dari segi waktu lo harusnya jadi PKK, lo jadi pengajar, lo jadi gembala ya buat mahasiswa, lo jadi pengurus begitu. Ya, pokoknya jadi pelayan begitu. Lo harusnya jadi pengajar atau jadi guru, tapi nyatanya lo masih baby gitu. Lu tuh masih sukanya susu. Lu nggak suka makanan yang keras. Lu nggak ngerti kebenaran. Nah, jadi memang ini satu hoax ya. Satu pernyataan yang sebetulnya ini mitos. Ya, semakin bertambah usia kekristenan kita, maka pertumbuhan rohani otomatis terjadi. Itu hoax. Ya, teman-teman. Contoh lain, teman-teman ya, kalau ada yang mengatakan bahwa makin banyak karunia dalam pelayanan, ya, makin banyak skill yang dipertajam, makin sering ikut training, ya, jam terbang makin tinggi. Dalam setahun langganan jadi MC ya. Jadi kalau ketemu dia, oh nih MC kondang nih. Natal, Paskah pasti gue ngelihat dia. Mungkin di
banyak PO tuh kita sering melihat tuh, memang karunianya di situ begitu. Ya, tapi apakah itu menunjukkan pertumbuhan rohani, teman-teman? Ternyata enggak juga, teman-teman. Makin terlibat di dalam pelayanan, itu ternyata tidak otomatis membuat kita bertumbuh. Contohnya jemaat Korintus. Ini jemaat yang kaya akan karunia-karunia rohani yang Paulus sendiri bilang gini, kamu nggak kekurangan satu apapun. Jadi kalau baca pasal 12 dari surat pertama Korintus, kamu akan melihat ya, banyak di antara mereka jago bernubuat, jago untuk membedakan bermacam-macam roh. Saya tuh sampai sekarang masih ini ya, masih mikir, itu karunia macam apa ya membedakan bermacam-macam roh? Apa semacam karunia rohani, kepekaan rohani untuk bisa membedakan nih si Michael ini palsu atau enggak nih? Dia sejati atau enggak nih? Dia ini murid Kristus yang abal-abal atau memang dia true discipleship, mengalami pemuridan yang sejati dalam Kristus. Nah, jemaat ini punya karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Nanti ada lagi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia melayani, mendoakan orang lain bisa sembuh. Wow, ini jemaat yang kaya sekali secara karunia, ya, secara skill dalam pelayanan. Tapi Paulus bilang kamu masih baby. Kamu tuh cuma bayi-bayi rohani. Kamu cuma berpikir seperti manusia dunia. Kamu tidak berpikir seperti manusia rohani begitu. Ya, jadi kalau kamu mikir bahwa semakin terlibat dalam pelayanan, itu berarti semakin dewasa secara rohani. Itu hoax, teman-teman. Itu mitos. Ya, bagaimana teman-teman dengan kita yang aktif di dalam pelayanan? Apakah kita bertumbuh? Apa bukti bahwa kamu bertumbuh, teman-teman? Baca Alkitab, rajin saat teduh, doa. Nah, bagi beberapa bidang kakak, ya memang kalian juga punya indikator ya. Kelompok kecil yang bertumbuh tuh indikatornya apa? Apa yang membuktikan? Nah, salah satunya ya kecintaan akan firman, doa, bersekutu, bersaksi, ya, lalu terlibat di dalam pelayanan, begitu. Nah, apakah ini menunjukkan kedewasaan rohani, teman-teman? Nah, ini makin membuat saya gentar, teman-teman. Apalagi kalau membaca dalam Matius 7 ayat 22. Tuhan mengatakan, pada zaman akhir ada banyak orang yang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Dan kami mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Jangan bilang mereka bukan orang Kristen, teman-teman. Apa yang mereka lakukan amat sangat spektakuler. Yang bahkan orang-orang Kristen atau para pengajar Alkitab yang luar biasa belum pernah bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus. Tapi Yesus bilang apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kata-kata pembuat kejahatan itu sebetulnya berasal dari istilah Yunani anomia. Ya. Nomia dari kata nomos. Nomos artinya hukum. A artinya tidak. Berarti orang-orang ini dikatakan orang-orang yang tidak berhukum. Orang-orang yang tidak mengenal Taurat. Orang-orang yang tidak mengenal firman. Terus Bang Riko mikir, oh pantas. Yesus bilang, bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan Bapakku di sorga. Tapi mereka yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Jadi bisa ya kita mengatakan bahwa bukti dari kamu dan saya bertumbuh di dalam Kristus, tumbuh dewasa secara rohani adalah kita membaca firman-Nya dan melakukannya. Ya. Nah, teman-teman, kenapa hoax ini berkembang, teman-teman? Mitos ini kenapa ya selalu membayang-bayangi kita gitu. Dan bahkan kita seringkali merasa aman loh, merasa hari ini kita udah saat teduh dan kita merasa bebas dari guilty feeling. Ya.
Tadi pagi firman Tuhan ngomong apa ya? Kok gue lupa? Lalu kita merasa bersalah lagi, teman-teman. Ya, itu mitos, teman-teman. Karena pertumbuhanmu, kedewasaanmu, pengenalanmu akan Tuhan itu tidak diukur dari seberapa sering kamu membaca Alkitab, tapi seberapa sering kamu melakukannya. Makin taat, makin mengenal Tuhan, makin peka pada kehendaknya, atau cuma tahu secara intelektual, teman-teman. Yesus bilang, kamu nggak ada bedanya dengan orang Farisi. Mereka mengajarkan, tapi mereka tidak melakukan. Yang dengan takut dan gentar saya kalau membaca pasal 5 ayat 20 dari Injil Matius, teman-teman. Yesus bilang, kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kamu tidak masuk dalam kerajaan sorga. Ya, nah kenapa mitos ini muncul? Nah, jawaban gampangnya karena kita nggak punya konsep tentang pertumbuhan rohani itu seperti apa, teman-teman. Arahnya kemana? Tujuannya kemana? Proses dari pertumbuhan rohani gimana? Kita tuh cuma ngikutin tradisi gereja, teman-teman. Ya, baru lahir baptis ya untuk gereja tradisional ya, untuk beberapa gereja yang karismatik injili begitu ya, gereja GBI itu baptisnya remaja atau dewasa dengan cara diselam. Tapi orang-orang arus utama, gereja arus utama ya, bayi dibaptis, orang tua yang mengaku percaya. Lalu dia ikut sekolah minggu, lalu ikut remaja, betul gak? Nah, setelah remaja dia ikut katekesasi, CD. Habis CD apa? Ikut sakramen perjamuan kudus. Setahun 3 sampai 4 kali, teman-teman. Tergantung gerejanya, ada yang tiap bulan sekali, ada yang tiap minggu bahkan begitu. Nah, dan itu membuat kita merasa baik-baik saja. Apalagi kalau kita rajin datang ibadah Natal, Paskah, ibadah Minggu. Belum lagi kalau kita ikut paduan suara, teman-teman. Ngajar sekolah minggu, ikut kebaktian doa. Terus di kampus, kita aktif di persekutuan. Jadi pengurus, jadi PKK. Nah itu menurut saya itu good tradition, teman-teman. Tapi di hadapan Tuhan, ya cuma tradisi gereja yang baik, yang akan membuat kamu merasa baik-baik saja. Dan yang seringkali menimbulkan atau membawa kita pada ilusi bahwa kamu dan saya sudah bertumbuh secara rohani. Nah, saya cuma memprovokasi teman-teman aja ya, supaya kita tuh nggak merasa baik-baik saja, teman-teman. Ya, kata Paulus, hati-hati. Kalau kamu merasa kamu tegak berdiri, awas, jangan sampai kamu jatuh. Nah, topik ini sebetulnya menolong kita, teman-teman, untuk kita boleh memastikan apa betul kita bertumbuh. Apa betul kita sudah dewasa secara rohani, teman-teman. Nah, kalau gitu kita mulai ya dari arah pertumbuhan rohani. Ya, yang Paulus katakan, arahnya adalah Kristus. Pusat dari pertumbuhan rohani, arah tujuan dari pertumbuhan rohani adalah Kristus. Bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Dia yang adalah kepala. Ini konsep penting dalam perjalanan iman orang Kristen, bahwa Tuhan ingin sekali kamu bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Dan bicara tentang pertumbuhan ini, teman-teman, ternyata ini sudah ditetapkan Allah dari semula. Roma 8 ayat 29 ya. Kata dari semula, teman-teman harusnya garis bawah ya. Kita familiar dengan kata dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Kalau nyanyi lagu itu mikir gak bahwa pertumbuhan rohanimu juga sudah ditentukan, ditetapkan dari semula. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, teman-teman. Jadi memang ini tujuan akhir Allah ya. Kamu bukan saja ditolong untuk makin tahu firman Tuhan, makin terampil PA, makin rajin menginjili, makin tajam ya dalam pelayanan. Tetapi Tuhan ingin kamu tuh makin serupa dengan Kristus, dengan gambaran anaknya, teman-teman. Dan ini yang
diusahakan, dipergumulkan dengan segala tenaga, dengan luar biasa kuasanya yang bekerja di dalam aku. Itu kata Paulus. Nah, kalau saya membaca bagian ini, saya suka membayangkan ya bahwa tim pelayanan Paulus tuh ya pola pelayanannya seperti ini, teman-teman. Ya, kalau Paulus jadi pengurus, Paulus jadi PKK, ya tim dari pengajar atau pelayan mahasiswa gitu ya. Dia akan ngomong begini, teman-teman. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati, bayangin teman-teman. Ini bukan public ministry, personal ministry. Tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kesempurnaan dalam Kristus. Ini seringkali membuat kita gentar dan takut. Kenapa? Karena kita tuh masih bergumul dengan dosa-dosa yang kita ulang-ulang terus tanpa rasa takut. Kapan kita bertobatnya? Kapan kita sadar? Tapi ini tujuan dari pertumbuhan rohani. Paulus bilang, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ya, jadi saya pikir ini memang bukan satu mitos atau satu isapan jempol ya bahwa pertumbuhan rohani ke arah Kristus itu mustahil terjadi. Enggak, itu sesuatu yang possible. Sesuatu yang mungkin bisa dilakukan. Kenapa? Karena kamu tidak kerja sendirian, kamu bekerja bersama dengan Roh Kudus. Saya berharap 2 bagian ini, teman-teman, atau 3 bagian ini menolong teman-teman pengurus, pelayan, PKK, semua yang melayani mahasiswa, kita betul-betul mengusahakan. Kita gumulkan dengan sungguh-sungguh. Kata usahakan, gumulkan itu, ya seperti orang yang bergulat, atau seperti seorang atlet yang nge-gym begitu. Yang lagi workout, exercise. Otot-otot rohani ya teman-teman ya. Bekerja dengan sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Walaupun dia bergumul, mengusahakan dengan sekuat tenaga, tapi dia sadar ya bahwa kuasa Tuhan yang bekerja dengan kuat di dalam dia. Tapi ini harusnya menjadi satu dorongan bagi kita untuk melayani dengan excellent. Kenapa? Karena tujuan Allah menghadirkan para pelayan, pengajar, gembala, penginjil, semua rasul-rasul dan kalau kita baca ya pasal 4 ayat 11 dan 12 tadi, tujuannya adalah supaya menolong jemaat untuk terlibat dalam pekerjaan pelayanan demi pembangunan tubuh Kristus. Kalau jemaat mengalami kejatuhan, apakah kamu tidak merasa sakit sebagai pengurus? Ya, kalau jemaat ada yang jatuh dalam dosa atau ada yang meninggalkan hubungan pribadinya dengan Tuhan, apakah kamu juga ikut merasa menderita? Rasul Paulus bilang seperti orang yang sakit bersalin, teman-teman. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi teman-teman, arah dari pertumbuhan rohani adalah Kristus. Tapi teman-teman coba pikir ya, kata bertumbuh dalam segala hal. Ya, kalau tema kita tumbuh tuh bukan ke atas. Aneh ya kalau bukan saja ke atas, sorry. Tumbuh tuh ke atas, ya betul, oke. Tapi kalau tumbuh ke atas saja jadi aneh ya. Orang jadi kayak tiang bendera gitu ya. Ceking, kurus, tapi tinggi begitu. Tapi juga ke samping dong. Nah, kalau ke samping ya juga harus ke atas. Kalau cuma ke samping ya jadi obesitas. Ya jadi terlalu lebar begitu ya, ke atas dan juga ke samping. Nah, itu saya pikir merupakan satu gambaran dari iya ya, kita bertumbuh dalam segala hal. Bukan cuma dalam satu hal, tapi segala hal. Coba pikir aspek apa saja. Misalnya dalam studi, lalu dalam pergaulan, dalam hobi misalnya.
Ya, dalam komitmenmu dengan orang-orang terdekat, dengan keluarga, dengan pacarmu, dengan calon pacarmu, ya, dalam pelayanan teman-teman ya, dengan kepengurusan, sesama pengurus di dalam eh, seluruh aspek di dalam kehidupan ini ya. Waktu kita nggak cukup untuk bisa membahasnya teman-teman, tetapi kalau kita seringkali merasa oke-oke saja teman-teman, itu bahaya. Nah, saya tidak berpendapat bahwa kita harus terus-menerus gelisah, anxiety secara rohani. Apa betul saya sudah memperkenankan hati Tuhan ya? Tapi menurut Bang Riko ya, kalau kita terus punya sense itu, ya, kita akan terus mencari, mengejar perkenan Tuhan. Nah, caranya gimana teman-teman kita bisa menemukan aspek-aspek apa dalam diri kita yang tidak bertumbuh? Paling gampang spiritual check up, teman-teman. Gimana kerinduanmu terhadap firman Tuhan? Masih punya waktu untuk saat teduh, doa di masa pandemi, teman-teman? Mungkin sebentar lagi akan hybrid, teman-teman gantian, ya berarti waktu habis lagi di jalan. Jakarta, Depok udah mau macet lagi, teman-teman. Ya, protokol kesehatan mesti dilakukan sehingga mungkin antri membuat kamu akan kesulitan ya, mesti berlama-lama ya, antri di stasiun, antri bis kuning dan sebagainya. Kita ngomong-ngomong bis kuning jadi kangen ya sama UI ya, teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman, apakah kamu makin setia, makin intim dalam hubungan pribadimu dengan Tuhan? Spiritual check up. Karakter gimana, teman-teman? Makin jujur, makin rendah hati, murah hati, makin sabar. Galatia 5 ya, 22-23 itu bisa jadi indikator kita. Makin menguasai diri, teman-teman. Makin gemar melayani, tapi juga makin hidup suci. Gimana dengan dosa-dosa lu? Masih simpan kepahitan, geram, iri, dengki, benci, perzinahan, pornografi, candu rokok, minum, kekhawatiran, cinta uang, kuasa gelap, ya, cinta ditolak, dukun bertindak, atau apa teman-teman, tahayul mungkin, masih percaya roh-roh peramal, feng shui, dan sebagainya teman-teman. Ya, jadi teman-teman memang spiritual check up kita perlu sekali melakukannya teman-teman. Ya, jangan sampai kita merasa oke-oke saja padahal nggak begitu teman-teman. Nah, tapi jangan frustasi teman-teman. Tuhan tuh belum selesai sama kamu. Kalau kamu dari apa yang tadi saya sebutin, sebetulnya saya jujur juga sih, saya kadang-kadang juga gagal di beberapa poin tadi. Kadang-kadang masih simpan iri, dengki, orang lain lebih hebat dipakai Tuhan. Riko ini kok makin berkurang begitu ya. Seperti kayak Yohanes Pembaptis bilang, dia harus makin bertambah, aku makin berkurang. Nah, gue tuh nggak kayak gitu teman-teman. Ya, kadang-kadang mungkin juga dengki, asumsi sama orang, curiga sama orang, ya, sehingga membuat kasih menjadi dingin begitu. Nah, kalau kita merasa gagal dalam beberapa aspek, teman-teman, Allah masih aktif bekerja, memproses kamu. Dia terus bekerja mengubahkan kamu, menumbuhkan dan mendewasakan kamu secara rohani. Nah, sampai sini kita harus sadar bahwa pertumbuhan rohani tidak otomatis. Bergereja, bersekutu, melayani, bersaksi, itu tidak membuat kita bertumbuh secara rohani. Tetapi itu adalah alat kasih karunia Tuhan yang efektif untuk menolong kamu dan saya makin bertumbuh dalam Kristus, teman-teman. Tuhan mau pakai itu. Itu tidak jadi indikator, tidak bicara kuantitas, tapi bicara soal kualitas, teman-teman. Nah, makanya teman-teman, kita perlu kata ini, teman-teman. Kesengajaan. Kita perlu perencanaan, planning untuk bertumbuh. Kita perlu sadar dan maksud tertentu kita harus punya. Tujuan, arah, dan juga cara mencapainya. Nah, kalau dalam persekutuan teman-teman punya tuh ya, tema besar tahunan yang saya lihat di surat yang dikirimkan ke saya, ada tema bulanan. Dalam 1 tahun teman-teman sudah mikirin tuh tema-tema apa aja yang akan dibukakan untuk jemaat.
Itu intensional. Dalam kelompok kecil juga kita sadar ya, kita butuh kurikulum, kita butuh komponen-komponen, elemen yang menolong setiap anggota kelompok kecil kita bertumbuh. Jadi bukan saja kelompok yang hari ini sharing doa, besok sharing doa lagi, besok cuma doa, besoknya lagi cuma sharing, terus digabungin lagi, nggak ada PA-nya teman-teman. Itu nggak ada intensionalnya teman-teman. Ya, jadi memang kita perlu intensional. Dalam hal apa teman-teman? Dalam pengajaran. Ya, Paulus bilang, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Makanya tadi saya senang tuh, ya si Michael mencoba mengeksposisi lagu Serikat Persaudaraan yang memang diambil dari sini, teman-teman. Satu iman, satu Tuhan, satu baptisan, satu pengharapan, ya satu roh di dalam Tuhan kita yang satu yaitu Yesus Kristus. Satu firman. Wow, teman-teman. Ya, Tuhan ingin kita boleh mengalami seperti ini. Nah, ini mesti harus diusahakan. Gereja sulit mencapainya, teman-teman. Walaupun gereja ada gerakan oikumene tiap bulan Oktober ya. Ada pergantian mimbar gitu. Tapi bicara soal sakramen, tata gereja, penerapan dari tata gereja di tiap-tiap ibadah minggu itu udah ngomongin lagi doktrin yang berbeda, yang susah sekali bersatu. Ya, gereja Katolik, gereja Protestan, gereja karismatik, gereja Injili, belum lagi gereja suku ya dengan berbagai macam keunikannya begitu. Tapi di kampus kita bisa mewujudkannya. Lewat persekutuan PO MIPA Farmasi UI, ini menjadi means of grace, ala kasih karunia Tuhan. Di mana jemaat yang ada di dalamnya dari berbagai denominasi, berbagai gereja, boleh dipersatukan di dalam satu tubuh, yaitu Yesus Kristus. Di dalamnya kamu bertumbuh dalam pengajaran, dalam persekutuan, dalam kesaksian, juga dalam pelayanan. Mari kita melakukannya dengan lebih bersungguh-sungguh lagi, teman-teman. Kita perlu kesatuan iman. Makanya Tuhan hadirkan ada persekutuan Jumat. Selain kuliah agama, yang cuma 1 kali selama 4 tahun di kampus. Ada kelompok kecil. Tuhan hadirkan pemimpin-pemimpin rohani yang mengiringi pertumbuhan rohanimu hari demi hari. Ya, jadi di dalamnya kamu juga bertumbuh, ya, belajar untuk menikmati saat teduh, sadar bahwa saya butuh firman, makanya saya mau menyediakan waktu. Sadar bahwa mimbar PJ sedemikian penting, maka saya akan take it seriously. Saya akan mencatat, saya akan merenungkan, saya akan coba kaitkan dengan diri saya. Nah, ini yang menolong kita punya kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, kalau kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, baik secara pribadi maupun secara komunal, secara persekutuan, maka kita akan mulai mengenal apa yang disebut disiplin rohani. Ya, kita seperti atlet gym yang berlatih sedemikian rupa. Kita berlari begitu rupa untuk mencapai garis finish. Nah, itu formasi pengajaran. Tapi juga formasi karakter, teman-teman. Sampai kita mengalami kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ingat tadi ya, Roma 8 ayat 29, kepenuhan Kristus. Dan ini yang menolong kita bebas dari pengajaran sesat, bebas dari pengajaran yang tidak sehat, dan kita terus bertumbuh, makin mengejar perkenan Tuhan. Ya, kalau udah sampai kedewasaan rohani ini teman-teman, kamu sekarang bisa membedakan ya. Kamu berdoa supaya kamu mendapatkan pekerjaan yang baik. Misalnya ketika alumni, saya kasih contoh teman-teman. Kamu berdoa supaya kamu dapat pekerjaan yang baik, nyaman, dan jadi berkat untuk banyak orang. Ya, kamu doa selama berminggu-minggu, berhari-hari kamu doakan itu. Dan ternyata kamu dapat panggilan, interview, diterima.
Orang yang bertumbuh secara rohani tidak akan langsung melihat itu sebagai jawaban doa. Heran ya sekarang ya. Ya. Kenapa? Ya sekarang dia akan terus bertanya, Tuhan, apa betul ini dari Tuhan? Sebab kalau saya menerimanya, saya bersuka cita. Fenomenanya adalah happy. Doa saya dijawab. Tapi apakah saya masih akan terus meminta, menikmati keintiman dengan Tuhan dalam doa-doa saya selama beberapa waktu ke depan? Saya nggak mau kehilangan itu, Tuhan. Boleh nggak saya gumulin lagi, Tuhan? Waduh, ini kalau orang Kristen kayak begini, teman-teman, itu orang-orang yang memang sudah mencapai level pertumbuhan rohani itu yang selalu mengejar, mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, saya akhiri aja di sini, teman-teman. Ada satu cerita ya, Raja Hizkia itu dalam kitab dua raja-raja ya, dan juga dua Tawarikh. Raja Hizkia ini raja yang baik. Sekali waktu melalui firman Nabi Yesaya, dia dibilang akan mati. Hizkia berseru-seru kepada Tuhan dalam doanya, dan Tuhan akhirnya menjawab doanya. Dia mendapatkan kesembuhan. 15 tahun. Ya, 15 tahun dia hidup, teman-teman. Nah, beberapa waktu lamanya setelah dia sembuh, datang utusan dari Babel. Utusan dari Merodach bin Baladan. Ini Raja Babel. Waktu Hizkia menerima kunjungan dari Babel ini, waduh, dia pamer semua kekayaan di istana, bait Allah, kekayaannya, keindahannya dipamerkan kepada si utusan dari Merodach bin Baladan ini, teman-teman. Tanpa sedikit pun bercerita tentang kasih karunia Allah, kesembuhannya, kebaikan Allah, sampai dia masih bisa memimpin hingga saat ini. Firman Tuhan ngomong apa sama Yesaya? Bilang sama Hizkia, semua yang dipamerkan, baik istana, baik seluruh isi bait Allah, akan diangkut dalam pembuangan ke Babel. Hizkia bilang apa? Ya, oke lah. Jadilah seturut dengan firman-Nya. Dan aku bersyukur itu tidak terjadi pada zamanku. Jadi teman-teman, tumbuh itu ke atas dan ke samping. Ya, jangan cuma ke atas, jangan cuma ke samping. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Mari kita terus doakan diri kita supaya kita makin peka pada pimpinannya, makin intim dalam persekutuan dengannya, dan kita makin taat kepada firman-Nya. Itu baru bukti bahwa kamu adalah mahasiswa yang bertumbuh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk menaati firman-Mu, terus mendapatkan kepekaan akan pimpinan Roh-Mu, makin rindu dan taat akan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup ini, sesulit apapun Tuhan. Tolong kami mengalami pertumbuhan rohani lewat pengalaman-pengalaman rohani kami bersama dengan Tuhan. Dan juga kemauan, tekad untuk kami boleh mengembangkan pertumbuhan rohani kami terus-menerus. Kiranya PO MIPA Farmasi ini boleh menjadi sarana kasih karunia untuk kami bertumbuh baik secara personal maupun secara komunal. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Michael dan kawan-kawan, saya mohon maaf, saya harus izin lagi karena saya sudah harus melayani di kampus UPN Veteran. Ya, jadi saya mungkin nanti minta Michael boleh tutup dalam doa ya. Kalau di akhir persekutuan ada doa penutup. Jadi saya mohon pamit. Sorry banget nggak bisa ikut sampai selesai. Tuhan berkati ya. Baik Bang, terima kasih atas pelayanannya Bang. Oke. Oke, kita kembali di dalam yang selanjutnya. Oke, boleh lanjut, boleh lanjut. Nah, teman-teman, oke, berarti karena udah ada Bang Riko-nya juga udah left, mungkin
kita boleh nih sharing-sharing apa sih yang teman-teman kira-kira dapat ya dari firman Tuhan yang dibagikan pada hari ini. Boleh nih di dalam sharingnya dikirim di kolom chat gitu. Atau kalau mau nanya nanti disampaikan melalui chat aja boleh, tapi mungkin nggak dijawab sekarang gitu ya teman-teman. Boleh sharing aja dulu kali ya teman-teman. Aku izin nunjuk deh. Oh boleh deh Nathan. Kira-kira apa nih teman-teman Nathan nih untuk membuka nih kira-kira apa yang kira-kira mau menyentuh yang menyentuh hati kamu Nathan? Ada nggak? Atau mungkin anjingnya lagi berisik gitu. Sembari kita menunggu nih teman-teman yang oke, sepertinya anjingnya sedang ini apa namanya? Ini apa namanya? Lagi agak berisik di rumahnya. Boleh deh teman-teman kita sharingkan apa yang kira-kira yang didapatkan. Kalau aku sendiri mungkin dari aku kali ya. Tadi pas disinggung tentang spiritual check out, bener ya ketika kita ngelihat diri kita sendiri, kita merasa mungkin kita bertumbuh, tapi di dalam ya kehidupan pribadi kita kadang masih suka iri, kita masih suka atau bahkan suka sombong atas kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Ya mungkin sadar nggak sadar, kadang nggak sadar gitu kan. Tapi itu salah satu tanda gitu, maksudnya bahwa masih ada pertumbuhan yang Tuhan mau ini kan di dalam kehidupan kita. Juga aku disadarkan juga untuk ya bertumbuh itu harus intensional, harus ada tujuannya, harus ada capaian dan targetnya, dan juga bertumbuh itu di dalam segala hal. Boleh nih teman-teman, kalau itu kan dari aku, kalau dari teman-teman gimana nih? Boleh nih dikirim ke kolom chat ataupun juga dikirim ke direct message ke salah satu co-host juga boleh nih teman-teman. Kira-kira apakah yang teman-teman bisa ambil gitu, yang sangat menyentuh dari firman Tuhan yang disampaikan. Juga aku juga menghimbau sebenarnya teman-teman untuk mengisi angket atau ya teman-teman yang juga bisa mengisi angket agar mungkin bisa sharing juga di situ kalau misalnya tidak mau sharing di sini teman-teman. Tapi aku harapkan partisipasinya untuk sharing nih di sini. Boleh teman-teman. Aku tunggu. Oke, ada satu sharing anonim nih dari anonim ya, benar juga dari anonim, salah aku tadi bacanya, maaf. 5 watt matanya. Shalom, aku terberkati bahwa ternyata banyak sekali media pertumbuhan rohani yang sudah diberikan oleh Tuhan, baik melalui saat teduh, betul, persekutuan di kampus, betul, persekutuan di gereja dan lain sebagainya. Betul banget nih, banyak banget ya. Mudah-mudahan bisa lebih berkomitmen untuk selalu bertumbuh secara rohani melalui media-media tersebut. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Anonim atas sharingnya. Untuk yang lain boleh nih ditunggu partisipasinya ya dalam sharing hari ini gitu ya. Apa sih yang teman-teman nikmati? Atau on mic juga boleh kalau teman-teman yang mau on mic gitu ya sharingnya. Capek ngetik kan.
Boleh nih. Oke, selanjutnya dari Kasinti dari Calvin dulu ya berarti. Ya, betul. Puji Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kita diajarkan lagi supaya jangan meminta protection aja dari Tuhan, namun harus memiliki communion with Christ atau persekutuan dengan Kristus. Dan otomatis dengan umat perjanjiannya juga, pelayanan bukan berarti kita semakin hebat, tetapi justru kita harus terus menguji diri dan pengajaran kita agar kembali ke posisi yang seharusnya dan panggilan yang semula. Aku jadi teringat dalam Yosua 1, suku Yehuda memiliki persekutuan dengan suku-suku lain sehingga mereka berhasil masuk ke tanah perjanjian. Tetapi ketika di Kejadian, Yehuda pergi dari saudara-saudaranya. Justru jadi berbuat dosa. Penting sekali memang persekutuan itu. Tuhan memberkati kita. Oke, baik. Terima kasih Calvin atas sharingnya. Ya, semoga kita juga dapat memiliki persekutuan gitu kan dengan sesama juga yang dapat membantu kita sama-sama menghidupi persekutuan kita di dalam Kristus. Oke. Selanjutnya ada Kak Cynthia di Farmasi 2018. Aku bersyukur karena boleh diingatkan kembali sih. Kalau pertumbuhan itu harus mengarah kepada Kristus sendiri, betul sekali Kak. Pertumbuhan itu bukan cuma dinilai dari aktifnya aku dalam pelayanan, tetapi justru dilihat melalui buah-buah pertumbuhan yang ada. Pertumbuhan yang sejati itu mengarah kepada Allah sendiri. Oke. Terima kasih Kak Cynthia atas sharingnya. Boleh nih teman-teman kalau yang mau sharing, silahkan sharing di kolom chat ya. Oke. Oke, terakhir mungkin dari Krista yang aku bacakan, bersyukur banget nih tadi diingatkan lagi kalau kesibukan pelayanan tuh nggak bisa jadi indikator pertumbuhan rohani kita, betul, karena pertumbuhan rohani kita pribadi ya, Chris. Diingatkan juga kalau kita perlu melakukan spiritual check up secara berkala. Dikuatkan bahwa dalam perjalanan pertumbuhan rohani kita nggak akan di dalam perjalanan pertumbuhan rohani kita, Tuhan nggak akan meninggalkan kita sendiri. Betul. Terima kasih Krista atas sharingnya. Boleh Nathan lanjut mungkin? Nah, ini adalah pelayan kita minggu ini. Yang pertama ada Agnes dari Geologi 2020 tadi sebagai MC gitu ya. Terus song leadernya ada Krista dari Matematika 2019 yang tadi sharing barusan gitu. Musiknya ada
Gladys dari Matematika 2020, nanti pendoa syafaatnya ada Axel dari Farmasi 2020, lalu reviewer PWJ-nya ada Karena dari Farmasi 2019, dan MD-nya, Mixing Director, ada Calvin dari Matematika 2019. Dan juga pelayan Manju dan Asher hari ini ada dari Kategoria dari Kimia 2021. Oke, teman-teman, untuk kasih saran dan juga kritik diingetin juga tadi sama Kak Cynthia, boleh nih diisi angket PJ-nya sembari menunggu mendengarkan pengumuman. Lanjut. Nah, selanjutnya ada oh iya, betul. Boleh teman-teman kasih reaction, aku lupa nih, untuk pelayanan teman-teman yang melayani hari ini. Aku lanjut ya. Minggu depan ada persekutuan jemaat, jangan lupa hadir lagi di link yang sama dengan tema postmodern, white, gray, and black. Di hari Jumat jam 16.30 di jam yang sama dan hari yang sama, 7 hari lagi teman-teman. Iya, dengan pembicaranya Pak Tama ya teman-teman nih. Ini ada sedikit ya typo. Salah ketik sih, bukan typo. Oke, lanjut. Selanjutnya ada persekutuan doa, ini pada hari Senin 22 November 2021, hari Senin nanti teman-teman, dengan pemimpin doa Jeremia Kastara, Kimia 2019, dengan tema hidup dalam kasih adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ini jam 5 sore teman-teman, aku undang teman-teman untuk hadir dan bergabung, kita bersekutu, berdoa bersama, dan juga istirahat bersama di dalam persekutuan doa ini dari kegiatan kita sehari-hari. Lanjut. Nah, selanjutnya ini ada pendataan jemaat terdampak COVID 2019 di link bit.ly pendataan jemaat terdampak COVID-19 dengan ya kapitalisasinya seperti itu, teman-teman. Bisa dilihat kalau teman-teman merasa terdampak COVID 2019, boleh nih teman-teman isi link yang sudah yang ada di layar maupun sudah dibagikan di kolom chat oleh Kak Cynthia gitu kan, supaya kita juga bisa bantu teman-teman mungkin. Oke, lanjut. Nah, kalau selanjutnya adalah permohonan doa, bisa tulis pokok doa di link Linktree PLMIPA Farmasi UI, bagian permohonan doa teman-teman. Ini dibuka di setiap hari ya. Teman-teman boleh nih tulis pokok doa di link tersebut ya, Linktree kita di bagian permohonan doa. Oke, lanjut. Oh ya, dibagikan juga di kolom chat ya semua link yang ada. Selanjutnya, seperti biasa, di hari Rabu 24 November, yaitu Rabu depan, jam 7 malam, Min PO akan open chat nih, gitu kan. Siapa tahu hawa-hawa ini pengen curhat kan ya, udah gelisah banget gitu hatinya gitu kan. Ya boleh nih diungkapkan di hari Rabu tanggal 24 November 2021. Sebenarnya boleh-boleh aja sih kapan juga, tapi paling aktifnya kayaknya di Rabu 24 November 2021. Untuk OA-nya kalau yang belum add bisa nih scan QR yang ada di sebelah kanan bawah gitu kan, atau di ID yang ada di kolom chat udah dikirimin Kasin juga, atau di IG PLMIPA ya, @PLMIPA. Lanjut. Nah, ini adalah review literatur yang ada yang sudah dibagikan. Ini bisa dibaca juga. Lanjut di Instagram PLMIPA Farmasi bagian review buku di link. Nah, juga peminjaman buku ataupun e-book ada di Linktree PLMIPA Farmasi UI di bagian literatur ya teman-teman, boleh dibuka untuk lebih jelasnya. Oke, lanjut. Nah, terakhir nih pengumuman. Ada yang berulang tahun minggu ini, 3 orang nih. Ada Kanigel dari Geografi 2018, lalu ada Jason Adrian dari Fisika 2019, dan ada Yosef Timothy, ada Yosef
dari Geologi 2020. Selamat ulang tahun teman-teman. Boleh nih dikasih reaction-nya untuk teman-teman yang ulang tahun atau di dalam kolom chat gitu ya. Kita ucapkan selamat ulang tahun untuk ketiga teman-teman kita yang berulang tahun antara tanggal 15 sampai 21 November 2021. Oke, selanjutnya mungkin aku serahkan kepada pendoa syafaat. Silakan untuk memimpin kita. Baik teman-teman, kita akan berdoa untuk PJ kali ini. Kondisi mulai Senin tanggal 18 bulan 10 2021, sebagian dari kita telah memasuki minggu UTS dan sebagian lagi sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi UTS. Tak terasa semester ganjil ini telah berjalan selama 1,5 bulan. Mari berdoa karena setengah semester ini boleh terlewati dengan penyertaan Tuhan dan karena Tuhan akan tetap bersama kita di semester selanjutnya. Berdoa untuk UTS yang akan dilaksanakan mulai sepertinya ini ganti ya Kak. Ya, minta tolong Nathan. Kayaknya belum yang diganti. Sorry ya, teman-teman. Sebentar ya, aku share screen aja. Ya, boleh dilanjut. Oke teman-teman, di sini kondisinya ada jumlah capaian program vaksinasi COVID-19 di Indonesia mengalami penurunan selama 4 pekan berturut-turut. Saat ini dari total sasaran 208 juta orang, baru 63,53% yang sudah mendapatkan suntikan dosis 1 dan 41,5% dosis kedua. Pemerintah mengharapkan target vaksinasi mencapai 80-85% dan 60% untuk dosis kedua pada Desember ini. Mari berdoa untuk bersyukur untuk pelaksanaan program vaksinasi yang ada di Indonesia. Kiranya boleh dilakukan dengan cepat dan merata. Masyarakat Indonesia patuh mengikuti jadwal vaksinasi dan yang belum divaksin dapat segera mendaftarkan vaksinasi. Masyarakat yang menolak divaksin karena opini pribadi atau publik yang salah dapat segera diberikan pengertian yang benar dan bersedia mengikuti program vaksinasi. Aku mengajak teman-teman semua untuk berdoa. Poin pertama oleh kita semua. Poin kedua, teman-teman yang lahir di bulan genap. Dan poin terakhir, teman-teman yang lahir di bulan ganjil. Mari berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang boleh kami dengarkan. Kiranya firman yang sudah kami dengarkan dapat kami aplikasikan sehingga tiap-tiap kami mengerti, menyadari, dan bahkan merencanakan pertumbuhan rohani kami kemana arahnya dalam segala aspek yang Tuhan inginkan. Bahkan kami ada di tahap untuk melakukannya. Kiranya Tuhan menolong tiap-tiap kami. Kami berdoa untuk pelayan hari ini, Bang Riko, MC, dan karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam berbagai bentuk pelayanannya. Kiranya Tuhan berkati dalam pelayanannya sehingga mereka dapat memancarkan berkat bagi setiap-tiap orang. Kami bersyukur Bapak untuk jemaat-Mu yang ulang tahun. Kanigal, Kak Jason, dan Yosef, kiranya Tuhan menyertai dalam pergumulan mereka, akademik, dan pendidikan mereka. Kiranya Tuhan berkati. Bapak, mungkin dari antara kami ada yang sedang mengalami kesulitan, kondisi tubuh yang tidak baik, atau pergumulan lainnya. Biarlah Bapak Engkau yang mendampingi kami untuk dapat berproses di setiap alurnya.
Bapa di sorga, mungkin dari kami masih ada yang ingin kami sampaikan, biarlah Engkau mendengarkannya. Teman-teman boleh mengambil waktu sebentar. Bapa, ampuni kami apabila dalam PJ kali ini kami mungkin ada kesibukan lain, bahkan fokus kami bahkan terpecah dalam persekutuan kali ini. Tuhan kiranya mengetuk hati-hati kami untuk dapat kembali fokus dan mengajar kami untuk selalu setia kepadamu. Tuhan, inilah doa kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke MC. Seperti yang telah kita dengar dari firman tadi, bahwa pertumbuhan rohani tidak dapat bertumbuh secara otomatis, melainkan sudah seharusnya kita memperlengkapi diri melalui relasi dengan Allah dan juga melalui persekutuan dengan sesama yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kesatuan dalam suatu persekutuan tidak mungkin diciptakan oleh manusia, namun kesatuan tersebut sudah tersedia bagi mereka yang mempercayai kebenaran dan menerima Kristus. Mari kita sama-sama meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 249, bait pertama dan kedua, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Kepada Bang Arga dipersilakan untuk memimpin dalam doa. Oke. Yuk, teman-teman semua, sebelum kita menutup ibadah kita pada sore hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur padamu ya Bapa, Engkau telah memberkati kami pada sore hari ini, belajar kembali untuk mengenai pertumbuhan rohani kami. Bapa, kami menyadari bahwa kami pun perlu untuk benar-benar bertumbuh, benar-benar memeriksa diri kami kembali, bahkan ketika kami mungkin sudah melakukan banyak hal yang kami pandang baik, tapi kami mau belajar agar setelah ibadah ini kami mau semakin kembali untuk memeriksa hati kami, semakin merefleksikan dan juga benar-benar bertumbuh yang memang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa agar setelah ini kami pun juga dapat mengabarkan kabar baik yang telah kami nikmati, telah kami rasakan ini kepada sesama kami, agar kemuliaan-Mu semakin nampak dalam dunia ini dan kembali uh, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Berkatilah kami dalam segala apapun yang kami lakukan, kiranya semuanya itu berkenan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, aku persilakan untuk mengambil waktu saat teduh sejenak.
Amin, teman-teman. Sebelum live, yuk kita semua on cam untuk foto bersama yuk. Teman-teman yang belum on cam nih bisa langsung